Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lila Wahyuni, salah satu dosen pada program studi S1 Farmasi di jurusan Farmasi Stikes Al-Kausar, Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Video ini dibuat sebagai salah satu syarat Serdus tahun 2026, yakni penyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang biasa disingkat dengan PDD UKTPT. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yakni Farmakoterapi Dasar berdasarkan metode DIAP, yakni Delivery, Interaction, and Assessment. Mata kuliah Farmakoterapi Dasar merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 4 pada program studi S1 Farmasi di jurusan Farmasi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia. Mata kuliah farmakoterapi dasar ini memiliki bobot sebesar 2 SKS. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi S1 Farmasi yang dibebankan pada mata kuliah ini meliputi 1. Aspek sikap, menunjukkan sikap yang bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. 2. Aspek pengetahuan, mahasiswa mampu menunjukkan kinerja secara mandiri dan bertanggung jawab dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang terkait obat berdasarkan analisis informasi dan data menggunakan pendekatan berbasis bukti dalam pelayanan kefarmasian untuk mengoptimalkan keberhasilan terapi. 3. Aspek keterampilan umum, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur dalam pelayanan kefarmasian. Yang keempat, aspek keterampilan khusus, menguasai teori, aplikasi ilmu, konsep farmakoterapi, pharmaceutical care, dan farmasi praktis, serta pengobatan yang berbasis bukti. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah farmakoterapi dasar terdiri atas 3 poin. Yang pertama, mampu menjelaskan prinsip farmakoterapi dan penggunaan obat yang rasional. Yang kedua, mampu menerapkan konsep EBM atau Evidence Based Medicine dan mendemonstrasikan penelusuran pustaka dalam menyelesaikan masalah yang terkait obat. Yang ketiga, mampu mengevaluasi diri dan mengelola pembelajaran diri sendiri, meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan diri secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kemampuan praktek kefarmasian. Proses pembelajaran dilakukan secara langsung, baik melalui tatap muka, offline di dalam kelas maupun menggunakan platform online seperti Zoom dan Google Meet. Pembelajaran mata kuliah farmakoterapi dasar ini dilakukan selama 14 pertemuan di luar kegiatan ujian tengah semester atau UTS dan ujian akhir semester atau UAS, di mana 7 pertemuan dilakukan sebelum UTS dan 7 pertemuan dilakukan sebelum UAS. Pengajaran yang saya lakukan menggunakan pembelajaran interaktif, di mana mahasiswa diberikan ruang untuk memberikan opini dan berdiskusi agar materi yang disampaikan dapat dipahami dengan baik. Pada beberapa pertemuan, mahasiswa juga diberikan kuis untuk mengevaluasi pembelajaran yang sudah didapatkan. Self-direct learning diberikan kepada mahasiswa melalui tugas mandiri maupun secara berkelompok agar mahasiswa dapat menganalisis dan memperkaya pengetahuan tentang materi yang sedang dipelajari secara mandiri. Pembelajaran sebelum UAS difokuskan pada diskusi kelompok kasus, di mana tiap kelompok mahasiswa diberikan kasus untuk dipresentasikan dan didiskusikan secara bersama-sama. Evaluasi hasil pembelajaran mata kuliah farmakoterapi dasar didapatkan dari beberapa kriteria penilaian, di antaranya kuis, penugasan, diskusi kelompok, UTS, dan UAS. Dengan proporsi tugas mandiri sebesar 10%, kuis 10%, diskusi kelompok 30%, UTS 25%, dan UAS 25%.
dengan total penilaian yakni 100%. Demikian penjelasan singkat saya tentang mata kuliah farmakoterapi dasar. Selanjutnya, saya akan menampilkan video pembelajaran yang akan saya lakukan secara tatap muka di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berkuliah lagi adik-adik sama ibu di mata kuliah farmakoterapi Dasar. Nah, setelah minggu lalu kita bertemu nih di pertemuan minggu pertama di kontrak perkuliahan. Ini adalah minggu kedua kita, yakni materinya tentang prinsip farmakoterapi dan penggunaan obat yang rasional. Jadi untuk mengawali perkuliahan kita pada siang hari ini, kita awali dulu dengan berdoa. Berdoa, ya, silakan. Doa selesai. Oke. Untuk memulai perkuliahan, selain berdoa, ibu cek dulu ya siapa yang hadir dan enggak ya. Oke. Darvi Luna, Desvita, Bila, Diva, Fatma, Jalisma, Mardea, Rita, Mulia, Nabila, Oni, Rere, Resi, Resti, oke, dan terakhir Salwa. Jadi hadir semua ya Dede ya. Jadi pertemuan kedua pada siang hari ini yaitu prinsip farmakoterapi dan penggunaan yang rasional. Nah, di minggu pertama kemarin Ibu telah menyampaikan apa itu farmakoterapi ya. Nah, bisa menyebutkan apa itu farmakoterapi? Masih ingat? Farmakoterapi itu apa? Farmakoterapi itu adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang penggunaan obat dan terapinya terhadap Jadi farmakoterapi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang penyakit dan bagaimana penanganannya terhadap penyakit itu dengan menggunakan obat-obatan. Nah, kita kenal dulu, adik-adik ini kan seorang farmasis, berarti harus tahu istilah farmakon. Farmakon itu adalah obat. Terapi adalah upaya penanggulangan dari suatu penyakit. Terapeutik adalah cabang farmakoterapi yang mempelajari cara-cara pengobatan secara klinis. Nah, jadi farmakoterapi ini digabungkan menjadi suatu mata kuliah. Nantinya adik-adik ada mata kuliah farmakoterapi lanjutan. Tapi di semester 4 ini adik-adik mendapatkan farmakoterapi dasar. Jadi ilmu yang mempelajari tentang penyakit dan cara pencegahannya. Cara pencegahannya dengan menggunakan obat-obatan. Terapi, apa itu terapi? Nah, terapi ini bisa dengan dua cara. Ada yang dengan menggunakan farmakoterapi, yaitu dengan obat. Obatnya apa saja, Bu? Boleh dari bahan kimia, boleh bahan herbal, boleh dari suplemen, misalnya untuk pencegahan suatu penyakit. Kalau suplemen biasanya menggunakan apa? Vitamin. Sekarang kan lagi musim batuk pilek, demam. Nah, supaya antibodi adik-adik kuat, harus minum suplemen vitamin. Seperti itu ya. Tapi kalau sudah terjadi batuk pilek, demam, harus menggunakan obat. Tanpa obat atau non farmakoterapi. Nah, ada radioterapi, ada hipnoterapi, ada fisioterapi, atau bisa menggunakan diet atau bahkan operasi. Nah, bagaimana Bu? Kalau kami di dalam terapi nggak mau nih pakai farmakoterapi atau benar farmakoterapi, berarti adik-adik harus hidup sehat. Apa itu sehat? Seimbangkan gizi. Kalau yang cowok nggak boleh merokok. Nah, kita pun sebenarnya termasuk merokok pasif. Ya, jadi hindarilah rokok. Stres, adik-adik ketika perkuliahan jangan terlalu stres. Juga suatu penyakit. Kemudian awasi tekanan darah. Nah, harus rutin cek tekanan darah. Kemudian harus teratur olahraga. Itu ya. Jadi kalau nggak mau dengan terapi bisa dengan hidup yang sehat. Terapi. Proses
suatu penyakitnya. Bekalnya apa sebagai seorang farmasis untuk mengetahui farmakoterapi dari suatu penyakit? Harus tahu penyakitnya dulu. Apa aja bu gejalanya atau simptomnya atau patofisiologi dari penyakitnya. Kemudian cara terapinya. Cara terapinya dia harus melihat guideline terapi, harus berdasarkan data. Kemudian analisis setiap temuan. Nah, ketika ada suatu kasus, nantinya adik-adik kan setelah tes atau mendapatkan suatu kasus, nah kasusnya nanti akan dilakukan analisis. Benar nggak sih obat yang didapatkan oleh pasien ini sesuai dengan gejala yang dialami oleh pasien? Inilah dilakukan analisis setiap temuan. Nah, kemudian kita harus melakukan komunikasi. Ketika sudah pasien mendapatkan suatu obat, kita komunikasikan terhadap pasien. Untuk apa? Untuk meningkatkan kepatuhan dalam mengkonsumsi obat. Kemudian sifat farmakologi. Harus kita perhatikan. Di dalam farmakoterapi, bekalnya adalah farmakologi. Makanya adik-adik dituntut sebelum ambil farmakoterapi dasar harus lulus farmakologi. Nah, farmakologi ini apa bu? Ini merupakan bagian penting dari ilmu farmakokinetika dan farmakodinamik. Ada yang tahu bedanya farmakodinamika dan farmakokinetik? Boleh berdiri? Farmakokinetika apa? Farmakodinamika apa? Boleh silakan berdiri deh. Jadi kalau farmakokinetik itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana proses perjalanan obat itu mulai dari masuk mulut sampai nantinya akan dikeluarkan oleh tubuh. Sedangkan untuk farmakodinamik sendiri merupakan ilmu yang mempelajari apa yang dilakukan tubuh terhadap obat tersebut sehingga dia menimbulkan efek di dalam tubuh. Oke, terima kasih Najila. Farmakokinetika dan farmakodinamik merupakan sesuatu hal yang berbeda. Dia merupakan bagian dari ilmu farmakologi untuk menganalisis gimana dari farmakoterapi. Kalau farmakokinetik adalah proses perjalanan obat di dalam tubuh kita. Apa aja bu? Mulai dari absorpsi, Distribusi, metabolisme, dan ekstensi. Kalau farmakodinamik, kita melihat bagaimana respon tubuh kita terhadap obat setelah kita minum. Jadi suatu kebalikan yang ada di balik ya. Untuk proses terapi. Nah, tujuan terapi ada yang sifatnya preventif dan kuratif. Ada yang sifatnya mencegah, ada yang sifatnya mengobati. Orang yang sakit bisa sehat, orang yang sehat tujuan farmakoterapi. Nah, proses farmakoterapi, misalkan pasien ada keluhan, kemudian dokter mendiagnosis. Jadi yang mendiagnosis adalah dokter. Kalau nanya adik-adik ya, kita sebagai farmasis hanya boleh sebagai suami medikasi pengobatan sendiri. Nanti dilihat ada obat wajib yang memang boleh kita serahkan. Tapi kalau di luar itu yang mendiagnosis adalah dokter. Itu dokter. Nah, nanti dokter akan mendiagnosa dan memilih bagaimana cara penyembuhannya, benar terapi yang tepat apa. Nah, tugasnya kita apa? Tugasnya kita ketika kita menerima resep, kita melakukan telaah dan screening resep. Resepnya ini sesuai enggak, dan rasional atau enggak, untuk diberikan kepada pasien sesuai dengan gejala yang dialami oleh pasien. Nah, di sini ada pasien, dokter, apoteker. Kita semua tenaga kesehatan dan tenaga medis harus saling berkolaborasi. Tujuannya untuk siapa? Pasien. Pasiennya adalah pasien yang sehat, pasien yang sakit. Tujuannya pasiennya sehat supaya pengobatannya efektif, kemudian aman, kemudian rasional. Nah, dari tadi Bu ngomongin tentang rasional. Sudah pernah dengar rasional? Sudah. Oke. Nah, kita ngomongin rasional tuh seberapa penting sih rasional ini? Ya kan? Nah, skala global ini berdasarkan WHO ya. Sudah banyak 50% obat di dunia ini diresepkan tanpa gejala ya sesuai. Jadi nah, tugas kita sebagai seorang farmasis nantinya harus melakukan apa? Harus melakukan
atau pernah dengar DRP? Ya. Berarti ada indikasi misalkan, tapi nggak ada terapi, atau ada obatnya tetapi gejalanya nggak ada pada pasien, jadi kan obatnya percuma. Nah, penggunaan obat rasional ini pasien menerima obat yang tepat sesuai kebutuhan klinisnya. Seperti Ibu sampaikan tadi, kalau misalkan pasien yang nggak ada gejala tetapi kita berikan, nggak ada data objektif atau subjektif yang sesuai dengan klinisnya pasien, percuma obatnya buang-buang aja. Ya. Nah, apa itu rasional? Penggunaan obat rasional standarnya adalah DRP tadi deh. Apa aja Bu? Sesuai kebutuhan klinis pasiennya, sesuai dengan gejala pasiennya, data labor pasiennya. Kemudian dosis harus sesuai juga dengan kebutuhan. Kemudian periode waktu pemakaiannya juga sesuai. Harganya harus terjangkau, apalagi pasien-pasien yang bukan pasien BPJS, pasien jaminan. Berarti kan dia membayar kan? Selain kita memperkirakan obat yang efektif untuk pasien, aman untuk pasien, kita harus melihat biayanya, biaya terjangkau nggak oleh pasien. Itu, jadi itulah yang dikatakan rasional. Kemudian apa lagi? Tepat diagnosis, tepat obat, tepat cara minum, tepat interval pemakaian. Kemudian jangan sampai terjadi efek samping obat yang tidak kita inginkan. Nah, jadi tugas kita apa? Selain pemberian informasi obat, kita harus juga melakukan pemantauan terapi obat. Nah, apa akibat penggunaan obat yang tidak rasional? Timbul resistensi. Kalau ngomongin resistensi berarti berhubungan dengan obat apa? Antibiotik. Misalkan pasiennya demam, kira-kira butuh antibiotik nggak? Tidak. Pasiennya flu, butuh antibiotik nggak? Tidak. Kalau flu pakainya obat flu. Atau misalkan yang disebabkan oleh virus pakai antivirus, bukan antibiotik. Supaya apa? Supaya tidak terjadi resistensi. Nah, kalau resistensi apa? Pasiennya sudah kebal pada pengobatan tertentu. Jadi ketika pasiennya nantinya sakit, sudah tidak ada obat yang sesuai untuk pasien lagi. Kemudian terjadi toksisitas dan efek samping obat yang lebih tinggi. Kemudian efektivitasnya jadi lebih rendah, keamanan obat terhadap pasien juga rendah. Kemudian biaya pengobatan juga lebih tinggi. Nah, ini adalah akibat penggunaan obat yang tidak rasional. Nah, bentuk tidak rasional pemberian obat apa? Tadi kan Ibu bilang harus memperhitungkan biayanya ini adalah biaya yang terjangkau oleh pasien. Kemudian kalau misalkan pasien gejalanya cuma demam, mendapatkan obat lebih dari satu selain obat demam, jadi hitungannya adalah boros. Jadi peresepannya boros, peresepannya berlebihan, peresepannya juga salah. Kemudian peresepannya juga kombinasi. Misalkan pasien demam diberikan paracetamol dan ibuprofen, kan nggak ada efeknya kan? Ibuprofen untuk demam bukan? Bukan. Yang untuk demam adalah paracetamol sebagai agen antiviretiknya yang bisa menurunkan demam pada pasien. Kemudian peresepannya juga kurang. Jadi bentuk ketidakrasionalan ada boros, berlebihan, yang salah, kombinasi, dan kurang. Ciri-ciri obat yang tidak rasional: memberi obat tanpa indikasi yang jelas, dosis yang terlalu tinggi atau terlalu rendah, kemudian resep yang polifarmasi terlalu banyak, yang seperti Ibu sampaikan, gejalanya cuma satu, tetapi mendapat obat lebih dari satu. Nah, apa dampaknya pemberian obat yang tidak rasional ini? Bisa menyebabkan mortalitas, bisa menyebabkan morbiditas. Kalau morbiditas ini apa aja Bu? Dampaknya terhadap biaya pelayanan. Biaya pelayanannya semakin tinggi. Kalau mortalitas ini menyebabkan kematian. Kemudian apalagi kemungkinan efek samping obatnya juga terlalu tinggi. Efektivitasnya juga semakin menurun. Kemudian ada nggak Bu pengaruhnya terhadap psikologis? Ada. Kalau penggunaan obat yang tidak rasional karena terlalu polifarmasi, mendapatkan obat lebih dari satu, sudah stres duluan. Jadi itu kepatuhannya semakin menurun. Obat yang seharusnya diminum jadi nggak diminum karena terlalu banyak obat. Nah, apa kendala penggunaan obat
secara rasional. Pertama, beban pelayanan yang terlalu banyak. Kemudian aktivitas promosi yang berlebihan dari industri farmasi. Industri farmasi kita itu terlalu banyak. Jadi satu kandungan obat bisa merupakan beberapa brand. Jadi bingung. Mungkin kalau di tenaga medis ada yang menemui ya seperti salah mentrap ya, obat itu harus dipakai nih untuk pasien ini. Jadi karena hal itu, jadi aktivitas promosi yang berlebihan dari industri farmasi jadi juga akan mempengaruhi penggunaan obat yang tidak rasional tadi. Nah, apa peran farmasis dalam proses peresepan? Sebelum resep ditulis, di farmasi rumah sakit ini harus sudah menyusun namanya formularium rumah sakit. Kemudian harus ada kebijakan peresepan, ada pedoman pengobatan. Nah, ini harusnya. Jadi ada pedomannya untuk dokter ketika akan menuliskan resep. Jadi jangan sampai pasien mendapatkan obat yang polifarmasi tadi sehingga menyebabkan obat tidak rasional. Kemudian selama resep ditulis, apa aja pengetahuannya, sikapnya, prioritas dalam penulisan resep juga harus diketahui oleh tenaga medis. Makanya tadi tenaga medis sama tenaga kesehatan harus saling berkolaborasi. Karena kita tahu stok kita, obat kita di vaskes kita, dan kita juga akan memberikan informasi ke tenaga medis. Nggak mungkin kita biarin. Takutnya selama penulisan resep karena si tenaga medis tidak mengetahui, kita nggak memberikan informasi, jadi semua obat atau bahkan obat yang kosong ditulis. Jadi kita nanti mengganti-ganti aja, itu juga yang merupakan penggunaan obat yang tidak rasional. Resepnya sudah ditulis, bagaimana tugas kita mengkoreksi, menyempurnakan kualitas peresepan. Misalkan tadi Ibu sampaikan, kalau obatnya nggak ada, kita konfirmasi. Atau daftar draft obat kita yang tersedia ini, Pak Dokter, jadi inilah yang digunakan. Itu yang namanya komunikasi dan kolaborasi. Kemudian apa pemantauan pasien dan peresepan menjadi tugas utama sebagai seorang farmasi. Nah, jadi penggunaan obat yang rasional mempunyai dampak yang cukup besar di dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan penurunan biaya kesehatan masyarakat, apalagi masyarakat yang tidak memakai jaminan kesehatan. Seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan? Jadi, ada? Kalau nggak ada, Ibu yang bertanya. Jadi pengobatan yang rasional itu apa? Eliminasi tempat pasien, tempat dosis, kemudian waspada efek samping, tempat obat dan tempat pasien. Oke, ya. Pengobatan rasional ini adalah pengobatan yang memang tujuannya untuk keselamatan pasien. Obatnya aman, obatnya efektif, biayanya juga terjangkau. Apa aja Bu? Tepat obat benar, tepat indikasi benar, tepat pasien benar, kemudian waspada efek samping obat benar, seperti itu ya. Oke, jadi ini ada tugas individu untuk pertemuan ketiga. Tugasnya ada 4 pertanyaan. Jadi nanti ketika minggu depan dikumpulkan, ditulis di kertas HPS, ditulis tangan ya. Oke, ya. Pengobatan rasional ini adalah pengobatan yang memang tujuannya untuk keselamatan pasien. Obatnya aman, obatnya efektif, biayanya juga terjangkau. Apa aja Bu? Tepat obat benar, tepat indikasi benar, tepat pasien benar, kemudian waspada efek samping obat benar, seperti itu ya. Oke, jadi ini ada tugas individu untuk pertemuan ketiga. Tugasnya ada 4 pertanyaan. Jadi nanti ketika minggu depan dikumpulkan, ditulis di kertas HPS, ditulis tangan ya. Oke. Boleh dipoto dulu ya. Yang mewakili 1 orang aja yang foto. Oke. Sama ya untuk tugasnya ya. Oke. Ini ada pesan untuk hari ini pertemuan kita. Adik-adik jangan lupa belajarlah dari sesuatu kesalahan, belajarlah dari kemarin.
nih. Kemarin saya belajar farmakologi. Untuk farmakoterapi dasar berarti saya buka lagi di ilmu farmakologi. Nah, impikan hari ini. Hari ininya apa? Semester 4 ini dari mendapatkan nilai yang lebih baik. Untuk kedepannya apa? Bisa mendapatkan gelar sarjana farmasi yang lebih baik. IPK-nya sempurna, lulus tepat waktu, kemudian keluar dari siklus kausal ini mendapatkan ilmu untuk bekal di masyarakat nantinya, untuk pasien, untuk keluarga terdekat minimal, seperti itu ya. Oke. Baik, Ibu ucapkan terima kasih untuk pertemuan hari ini. Semoga pertemuan hari ini bermanfaat. Ya, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penjelasan singkat saya tentang mata kuliah farmakoterapi dasar dan contoh video pembelajarannya. Semoga bisa dijadikan sebagai dasar penilaian untuk penilaian Serdos tahun 2026. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.